Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Kali ini kita akan mensikapi rencana atau instruksi Presiden di hadapan Menteri terkait dengan kebijakan bebas kuota impor Presiden Prabowo Subianto dalam perspektif ekonomi nasional maupun dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi nasional, kebijakan bebas kuota impor berarti pemerintah membebaskan batasan jumlah barang yang diimpor tanpa adanya pembatasan kuota, meskipun tetap mungkin diberlakukan tarif atau pengawasan kualitas. Tapi tentunya kebijakan ini akan jadi pro kontra karena memang ada dampak positif ataupun negatif. Beberapa dampak positif yang mungkin akan timbul akibat kebijakan bebas kuota impor Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama, ketersediaan barang lebih luas. Barang-barang impor yang lebih banyak akan menambah ketersediaan produk di pasar, sehingga konsumen bebas memilih, konsumen bisa mencari barang yang terbaik, entah itu datanya dari manapun, dari negara manapun. Yang kedua, dampak positifnya adalah harga lebih terjangkau. Dengan lebih banyak pilihan, harga cenderung menjadi lebih kompetitif dan terjangkau. Dan tentunya juga akan memicu semangat UMKM lokal atau pengusaha-pengusaha lokal untuk bisa bersaing dengan produk-produk dari setiap negara. Yang ketiga, memicu efisiensi produksi dalam negeri. Artinya produsen-produsen lokal atau UMKM akan meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kualitas produk. Ini dampak positif yang mungkin diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Tapi di sisi lain, kebijakan ini tentunya akan punya dampak negatif secara perekonomian nasional. Yang pertama, akan melembabkan industri dalam negeri jika tidak dibarengi dengan perlindungan sektor dalam negeri, produk lokal bisa tersingkir, produk UMKM bisa tersingkir. Yang kedua, ketergantungan impor. Dampak negatif dari kebijakan yang bebas kuota ini, pokoknya pengusaha tidak ada batasan untuk impor, maka akan terlalu banyak impor dapat membuat Indonesia tergantung pada negara lain. Bukan tambah semangat untuk bersaing, tapi malah lebih pada dominan untuk ketergantungan. Dan defisit neraca perdagangan. Impor berlebihan bisa memicu defisit transaksi berjalan. Dan ini tentunya tidak baik untuk kondisi perekonomian nasional. Ekonomi nasional menganjurkan kebijakan yang seimbang, ini catatan penting, antara keterbukaan perdagangan dan proteksi bagi produsen lokal. Strategi substitusi impor dan penguatan ekspor menjadi kombinasi yang ideal atau kolaborasi. Jadi strategi itu perlu dipikirkan oleh pemerintah bagaimana bisa menseimbangkan antara substitusi impor maupun penguatan pada ranah ekspor. Kemudian dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi sangat erat dengan prinsip keadilan, kemaslahatan umum dan larangan atas segala bentuk kezaliman dalam perdagangan. Kebijakan bebas impor atau bebas kuota impor pun harus dinilai melalui 3 landasan utama. Yang pertama adalah prinsip maslahah, kemaslahatan umum. Islam mendorong perdagangan internasional yang membawa manfaat bagi umat, asalkan tidak merugikan produsen lokal atau menimbulkan ketidakadilan pasar, maka itu no problem atau bisa dilanjutkan. Al-Quran menyampaikan dalam surat Al-Baqarah, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya apa? Perdagangan halal itu ajaran Islam. Tapi halal itu juga harus memberi kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan. Itu yang kita harapkan dari Islam. Kemudian, Islam juga melarang untuk adanya perusakan pasar atau ikhtikar dan tadlis. Islam melarang segala bentuk praktek yang merusak keadilan pasar, seperti penimbunan, manipulasi harga, atau persaingan tidak sehat, dan mematikan usaha lokal. Nabi bersabda, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wala yunajjis ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah seorang di antara kalian menjual atas jualan orang lain, dan janganlah sebagian kalian menawar atas tawaran orang lain. Artinya tidak boleh merusak pasar ya, atau tidak stabilkan pasar. Kemudian yang ketiga, kita harus mengingat tentang prinsip keadilan distribusi. Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil
agar tidak hanya beredar di kalangan orang-orang aghnia saja. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Kaila yakunna dullatan bainal aghniya minkum." Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang kaya saja di antara kamu. Catatan yang kemudian kami jadikan rekomendasi untuk pemerintah. Dalam Islam, kebijakan bebas kuota impor tidak dilarang, tapi harus memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umat, itu yang perlu digarisbawahi. Negara wajib memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan kemadorotan bagi produsen lokal dan rakyat secara umum. Regulasi menjadi penting, meskipun bebas kuota tetap harus ada regulasi. Tapi kalau dilihat secara makro, sulit sekali untuk menghindari dampak buruk, terutama kekuatan ekonomi kita lokal atau UMKM yang akan terancam akibat kuota bebas impor, bebas kuota impor. Sedikit, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.